Mari kita mulai Wahyu 9 ayat 1 sampai 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Di ayat 1 sampai 2 ini diceritakan ada malaikat yang jatuh dari langit ke bumi. Bintang jatuh ini seperti juga yang tertulis di Yesaya 14 ayat 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dan kepada bintang yang jatuh ini artinya kepada malaikat yang telah jatuh itu diberikan anak kunci lubang jurang maut. Bisa bayangkan ya, saat iblis diberi kuasa untuk menyiksa manusia, pasti dia sangat bersemangat enggak? Luar biasa bersemangatnya. Iblis itu kan sangat benci kepada manusia. Sebab manusia diberi pengampunan sama Bapa dengan diberikan Tuhan Yesus, tapi iblis itu tidak. Itu yang membuat iblis sangat benci sama manusia. Dan saat ini sangkakala ditiup itu yang diberi kuasa adalah malaikat yang jatuh untuk menyiksa manusia. Kira-kira bayangkan semangatnya bagaimana? Kalau sekarang itu iblis mau membunuh kita, tidak bisa. Belum diberi kuasa penuh. Ya, jadi jangan main-main dengan setan karena setan itu punya kuasa. Tapi jangan takut juga sama setan, sebab dia hanya kuasa tapi tidak maha kuasa. Ngerti ya bedanya? Bapa itu maha kuasa. Kalau setan punya kuasa, ya setan bisa menyembuhkan, setan bisa buat mujizat, bisa. Jadi jangan salah. Di luar sana ada yang bilang, ini tuh roh apa Pak Dwi? Ilmu putih ya. Ilmu putih lah, apalah namanya. Jangan percaya dengan itu karena memang iblis itu bapa segala pendusta. Jadi nanti yang jahat itu dipoles menjadi sesuatu yang baik. Aslinya tetap dari roh yang sama, tapi penyampaiannya lebih halus. Misalnya sama-sama Coca-Cola, yang satu masuk warteg, yang satu masuk hotel, kayak gitu. Sehingga yang satu terlihat lebih bagus, lebih nikmat, kelihatannya baik, tapi barangnya sama, tetap aja Coca-Cola. Jadi jangan tertipu dengan iblis dengan bilang ini ilmu putih. Tidak ada. Roh hanya ada dua. Roh Kudus dan roh yang lain. Bapa juga hanya ada dua. Bapa Yahweh dan Bapa segala pendusta. Jadi sebetulnya pedoman kita itu gampang, hitam atau putih. Bosnya ya ada, Bapa Yahweh, Bapa segala pendusta. Rohnya ya ada, Roh Kudus, namanya Roh Kodes, atau roh yang lain, atau roh kegelapan. Jadi tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hijau. Ya. Yang ada roh gelap dan Roh Kudus. Tolong ini dimengerti. Maka dia, setannya tadi, iblis, malaikat yang jatuh, maka dia membuka pintu lubang jurang maut, lalu naiklah asap tanur yang besar. Asap tanur dengan asap yang tinggi itu, asap tanur itu. Ini bukan seperti asap biasa, tapi asap tanur yang sangat besar sampai matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap itu. Bayangkan kalau kita melihat kebakaran pabrik aja, asapnya hitamnya kayak gitu ya. Bagaimana kalau asap itu hitamnya sampai membuat matahari dan langit menjadi gelap? Itu asap tanur yang keluar dari lubang jurang maut. Bosnya jurang maut tadi keluar, membawa asap tanur itu. Matahari jadi gelap, angkasa jadi gelap. Bayangkan dulu, kan memang suka kegelapan, roh kegelapan. Lalu di Wahyu 9 ayat 3.
Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, bayangkan, tadi ada lubang tanur, lubang jurang maut, ada asap tanur yang sangat besar sampai menghitamkan matahari dan langit. Berarti sangat besar ya. Lalu dari asap yang hitam gelap tadi keluar belalang-belalang yang sangat banyak. Pernah Mbak lihat dulu di negara Arab ada belalang-belalang, di TikTok ada ya, seperti wabah, dia banyak sekali masuk ke rumah-rumah di mana-mana. Dan ini besok lebih besar ukurannya karena mendungnya. Bisa dibayangkan? Ini kalau belalang saja sudah ngeri, apalagi ini yang keluar belalang-belalang dan diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking. Kita kan jarang melihat kalajengking ya. Kalajengking itu biasanya bersembunyi di bawah batu. Kalau kita ngutek-ngutek batu dia keluar, nanti ngentuk kita sakitin tak ampun. Nah ini yang banyak belalang yang kita bisa lihat, ratusan juta belalang, dan semuanya kerjanya seperti kalajengking. Kebayang enggak ngerinya? Sangat mengerikan. Kita membayangkan kalau kita lihat berjuta-juta belalang di mana-mana, itu kita bisa membayangkan seperti yang terjadi di Mesir. Itulah di Mesir itu loh, kan ada belalang. Tapi ini belalangnya memiliki kuasa seperti kalajengking. Kita lanjutkan Wahyu 9 ayat 4 sampai 6. Dan kepada mereka dipesankan, kepada belalangnya ini ya, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Elohim di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa manusia. Melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya. Jadi, belalang-belalang tadi diberi pesan, tidak boleh makan tumbuhan, tidak boleh makan rumput, bolehnya gigit manusia. Siapa yang digigit adalah manusia yang tidak ada tulisannya, meterai Roh Kudus, meterai Elohim. Kalau kita taat ini, di sininya kita itu ada tulisannya, secara roh ya, tulisannya itu mungkin tulisan Yahweh, atau mungkin burung merpati, atau mungkin salib. Itu ada saudara kita di Timor Leste itu, Ibu Kasih itu bisa melihat seseorang itu nanti sudah ada salibnya, atau ada burung merpati di dahi. Dia punya karunia yang seperti itu, keren ya. Nanti kalau di foto saya lihat ya, Bapak itu memberikan karunia-karunia roh kepada orang-orang yang taat. Maka kalian taat semua, nanti dikasih sesuatu ya. Oke? Taat nanti dapat karunia roh. Samuel dapat, Opi nanti dapat. Yang digigit adalah orang yang tidak dimeteraikan. Dahinya tidak ada tulisan meterai dari Elohim. Dan karena sakitnya siksaan dari gigitan belalang berbisa kalajengking itu, manusia sangat tidak tahan. Belum disakit digigit kalajengking sedikit saja sakitnya berhari-hari, cenut-cenut. Bagaimana kalau belalangnya itu banyak, satu orang digigit 5, enggak setengah mati ya. Sampai orang tidak tahan sakitnya dan pengen minta mati. Tapi mau tidak bisa mendatangi mereka. Karena Tuhan memesankan siksa mereka 5 bulan lamanya. Jadi bayangkan gigit kalajengking, mungkin kalajengkingnya besar-besar. Kalau kita bayangkan semut di kota sama di hutan aja semutnya beda ya. Jadi kita bayangkan belalang yang berbisa kalajengking itu dari
jurang maut loh. Mesinnya bayangin itu gede-gede, medeni, dan bisanya luar biasa. Nah kalau digigit 1 sudah setengah mati, kalau digigit 10 bagaimana? Dan tidak bisa mati, 5 bulan harus menderita, itulah hukuman. Sangat mengerikan. Wahyu 9 ayat 7 sampai 10. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ngeri ya? Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking yang ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Membaca ciri-cirinya saja sudah mengerikan. Belum dahsyatnya bisa mereka, belum banyaknya jumlah mereka, ya, sudah medeni, ya, mengerikan, dahsyat, bisanya, jumlahnya juga banyak sekali, membayangkan saja sudah mengerikan. Belalang yang muncul dari asap itu, asap hitam tadi, itu kan tadi ada asap tanur yang besar, dan dari asap itu keluar belalang-belalang itu ya. Bisa jadi besok mungkin sengaja diciptakan sebagai senjata perang. Kita tidak pernah tahu. Senjata perang untuk membunuh manusia. Sekarang kan senjata perang macam-macam ya. Senjata biologis dan lain-lain. Bisa jadi ini senjata perang yang sengaja diciptakan oleh antikris. Tidak pernah tahu, kita tidak usah tahu, kita jangan sampai ada di sana. Intinya seperti itu. Sebab pemimpin mereka adalah malaikat jurang maut yang namanya Abaddon atau Apollyon yang berarti kehancuran. Tadi kalau bilang ada suaranya seperti apa tadi? Suaranya seperti kereta-kereta ditarik banyak kuda. Yohanes itu orang di abad pertama dari Timur Tengah, kan belum tahu juga ada kereta perang yang seperti sekarang ya. Saat Yohanes diberi wahyu di abad 1 ini, membayangkannya kendaraan mungkin baru kereta kuda untuk perang, ya toh. Bisa jadi ada pesawat kecil-kecil, belakangnya mengeluarkan racun, dan racunnya itu mematikan selama 5 bulan, menyiksa selama 5 bulan, bisa enggak? Kan Yohanes sudah membayangkan tahunya itu seperti belalang, mungkin seperti capung yang terbang. Bisa jadi, kita tidak pernah tahu. Tidak usah tahu ya. Yang penting kita jangan berada di sana, karena sangat menyakitkan, maka setiap orang sampai ingin mati pada waktu itu. Mungkin bisa jadi adalah bentuk senjata perang yang dilihat Yohanes bentuknya seperti belalang. Sebab yang memimpin mereka adalah malaikat jurang maut itu, antikris itu. Tahu enggak, antikris itu orangnya sangat pintar, sangat kaya, sangat berpengaruh, sangat terkenal, sehingga dia bisa membuat apa saja. Bahkan besok antikris itu bisa menurunkan api dari langit, saking pinternya dia, tapi dengan teknologi loh ya, bukan dari kuasa Bapa, tapi dari teknologi. Jadi apapun besok bisa terjadi. Saya lanjutkan Wahyu 9 ayat 11 sampai 12. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Celaka yang pertama yang sangat mereka sudah lewat, mari kita lihat 2 celaka lagi yang akan menyusul ya. Di Wahyu 9 ayat 13.
Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Elohim. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saat sangkakala 6 ditiup, muncul lagi celaka yang kedua ya. Celakanya adalah apa? Malaikat yang di sungai Efrat itu dilepaskan. 4 malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat. Ini sengaja disimpan Tuhan, masih diikat sekarang. Nanti di jam dan hari dan bulan tahun yang disiapkan, mereka dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Kalau jumlah manusia 8 miliar, sepertiganya berapa? Halo? 8 miliar sepertiganya berapa? Iya, Pak Dwi, berapa Pak Dwi? Banyak ya? 2 miliar lebih. Sepertiga itu hampir separuh. Hampir kurang sedikit separuh. 3 miliar. Kalau bayangkan kalau 5 bulan itu banyak yang sakit, banyak yang kelaparan, banyak perang. Nanti kan seperti perang, kan? Dan setelah keempat malaikat itu dilepaskan itu, orang Jawa bilang kayak disengkak gitu. Kayak semuanya, iya seperti shock ya, seperti didorong semuanya. Sehingga semua kesengsaraan terjadi, baik sakit, penyakit, baik perang, baik kelaparan, semuanya ada di sana. Sehingga menyebabkan sepertiga dari penduduk bumi mati. Di Wahyu 9 ayat 16, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa itu 200 juta. Kita bisa membayangkan saat sepertiga manusia di bumi mati, bangkainya bagaimana? Kalaupun dikubur, baunya masih kemana-mana enggak? Mungkin yang di sini dikubur 1 juta orang, baunya sampai di Jakarta bisa dibawa angin. Dan itu pasti tidak baik untuk kesehatan. Maka bau tidak sedap, pasti tidak kebayanglah betapa mengerikannya saat itu. Namanya juga kan ini memang hari Tuhan untuk menyiksa manusia ya. Karena kejahatannya yang sudah melambung tinggi sampai ke hadapan Bapa. Saat sangkakala ke-6 ditiup, maka terdengarlah suara dari keempat tanduk di mezbah yang di surga, dan suara itu memerintahkan malaikat yang ke-6 untuk melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Keempat malaikat yang terikat ini sudah disiapkan di hari itu, di hari hanya Bapa ya, hari Tuhan, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api dan biru, dan kuning berlerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan mulutnya keluar api, dan asap dan belerang. Ini yang tadi pasukan jumlahnya 200 juta tadi.
Ini pasukan perangnya ada perang besar di saat ini. Ini sekarang ada perang-perang kecil, nanti pada saat perang menuju perang Armageddon itu nanti negara-negara pada berperang, nanti di wahyu selanjutnya akan dibahas. Pokoknya isinya perang, kelaparan, sakit penyakit, wabah, di mana-mana seperti itu. Pasukan yang dilihat Yohanes ini pun bisa jadi adalah pasukan tempur modern dengan kendaraan yang Yohanes sama sekali asing ya, sehingga tidak bisa menyebut namanya. Sekarang saja melihat robot seperti orang ya, itu baru robot lah. Besok untuk saat ini, untuk saat di hari-hari ini, antikris itu sudah menyiapkan banyak hal yang tidak masuk di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa membayangkan itu. Banyak hal akan diciptakan. Wahyu 9 ayat 18 sampai 19, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, seperti berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Saya hanya membayangkan kendaraan perang ini sangat canggih. Disebut ekornya sama seperti ular, mungkin bisa jadi belakangnya mengeluarkan gas yang sangat beracun. Dan dari depan mungkin kepalanya seperti singa buat nabrak-nabrak ya. Kita tidak pernah tahu. Yohanes saja bingung. Karena Yohanes tidak bisa membayangkan, sekarang ada tank juga, Yohanes tidak bisa membayangkan itu. Dia hanya membayangkan kereta kuda. Tapi kuda itu di zaman dulu adalah sebuah kendaraan. Saya lanjutkan Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, dan yang lebih parahnya lagi, dalam keadaan yang sudah sangat mengerikan seperti itu, manusia di bumi tidak bertobat. Ya, karena memang sudah habis waktu pertobatan. Masa kasih karunia juga sudah habis. Maka kalau sekarang ini kita masih ada waktu diberi masa kasih karunia, bertobatlah. Besok saat sudah ada pengangkatan, itu semua orang menjadi jahat. Tidak bisa menerima ajaran yang benar, tidak bisa. Bahkan dengan disiksa seperti ini pun tetap tidak bertobat. Coba, padahal sudah kepengen mati, tapi tetap tidak mau bertobat. Itulah manusia pada waktu itu. Kita lanjutkan Wahyu 10. Nanti kalau waktunya panjang, saya tambahi Wahyu 11, mau deh? Supaya bisa sampai jam 6 ya. Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan. Dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Yohanes melihat malaikat yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Ini ciri-cirinya hampir sama dengan Tuhan Yesus di Wahyu 1 ya, masih ingat enggak? Ini adalah malaikat yang kuat, bukan Tuhan Yesus ya. Karena dirinci sedemikian hebat itu berarti dia malaikat yang sangat kuat. Di tangannya ia memegang sebuah kitab kecil.
Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Maksudnya pesan-pesan yang dibawa untuk setiap makhluk yang di laut dan yang di atas bumi. Wahyu 10 ayat 3-4. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Ya. Malaikat itu kita pahami pelan-pelan yang ini ya. Malaikat berseru memberi aba-aba kepada ketujuh guru untuk bersuara. Malaikat yang besar tadi. Ayo ngomong. Dan sesudah ketujuh guru tadi berseru dan saling memperdengarkan suaranya, dan Yohanes tahu kata-kata dalam bunyi guru itu. Ngerti artinya waktu guru itu bersuara, ketujuh guru bersuara itu, Yohanes ngerti yang diucapkan guru itu. Dan Yohanes ingin menuliskannya. Tapi ada suatu suara dari surga yang melarang dia untuk menulis, tapi dimeteraikan saja, artinya dirahasiakan. Sampai suatu saat diungkapkan rahasia itu. Ini terjadi di abad pertama ya, dan pesan ini ternyata buat generasi di akhir zaman. Buat kita ya, dimeteraikan selama 2000 tahun. Sekarang banyak kan yang mulai membicarakan kitab Wahyu, pengangkatan. Dulu-dulu kan enggak. Ini adalah rahasia yang dimeteraikan. Wahyu 10 ayat 5-6. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Dan malaikat yang kuat tadi mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah demi Elohim, pencipta langit dan bumi, dan mengatakan tidak ada penundaan lagi. Seringkali orang kalau ngomong hari Tuhan, kesusahan besar, terus diomongkan terus tapi tidak terjadi. Sering tidak kita dengar seperti itu. Mereka mengejek seperti itu. Tapi di ayat ini, di Wahyu 10 ini, malaikat itu bersumpah tidak akan ada penundaan lagi. Dan kita mendengarnya loh ya. Sore ini kita mendengarnya. Tidak akan ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya. Ayat 10, ayat 7 ini mau mengatakan yang tidak ditunda lagi itu tadi apa? Ini. Tertulis di ayat berikutnya, yaitu ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Yang tidak akan ditunda adalah apa yang terjadi saat sangkakala ketujuh ditiup, yaitu apa? 7 cawan murka Allah. Itu yang tidak akan ditunda lagi. Masih ingat ya, dalam meterai ketujuh ada 7 sangkakala. Dan di dalam sangkakala ketujuh ada 7 cawan murka Allah. Dan yang tidak akan ada penundaan lagi adalah 7 cawan murka. Cawan murka ini akan digenapi Elohim seperti yang telah Elohim beritakan kepada para nabi. Cawan murka ini akan digenapi semuanya sampai nanti di Wahyu pasal 18. Lalu Wahyu 19 Tuhan Yesus jadi raja di bumi.
Jadi ini nanti 7 cawan murka Elohim itu mengerikan. Kalau tidak sabar, baca wahyu sendiri ya. Semangat tuh, semangat, semangat. Masih ada semangat Mbak ini. Apa ngantuk? Ngantuk. Ada semangat Mbak? Semangat. Wahyu 10 ayat 8 sampai 10. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini dalam penglihatan itu Yohanes ikut andil, ikut bergerak, ikut action. Kayak kebayang ya kalau Kristen dapat penglihatan ya, terus Kristen ikut andil, bayangkan seperti itu. Yohanes lalu mengambil kitab itu dan memakannya. Di mulutnya terasa manis seperti madu, tapi saat sampai di perutnya tidak enak, terasa pahit. Artinya apa? Artinya memberitakan firman itu akan terasa manis atau mendatangkan manis saat firman itu dilakukan. Tapi akan terasa pahit saat ditolak karena mendatangkan hukuman. Tapi Yohanes tetap akan memberitakan pewahyuan ini. Hal ini diperkuat dengan pesan di ayat selanjutnya bahwa Yohanes harus mengabarkan firman lagi kepada bangsa-bangsa di bumi. Maka ia menulis kitab Wahyu di usianya yang sudah senja di Pulau Patmos itu ya. Mungkin usianya Yohanes sudah 80 tahun ke atas waktu itu. Tapi tetap disuruh memberitakan perwahyuan ini. Ini tertulis di Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa